Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Judul kita pada pagi hari ini adalah Ketika Roh Allah memimpin kepada padang gurun. Saudara, ayat yang kita barusan baca sangat menarik. Di sini tertulis bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kata dibawa oleh Roh ini memiliki sebuah pengertian bahwa pada saat itu Yesus dibawa naik, dipimpin atau diarahkan dengan sengaja ke suatu tempat. Artinya ini bukan terjadi karena sebuah kebetulan, bukan juga karena Yesus sedang tersesat, tetapi Roh Allah itu secara aktif memimpin Yesus menuju kepada padang gurun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padang gurun di dalam Alkitab sering melambangkan sebuah tempat yang dimana kita mengalami kesunyian, mengalami ujian, dan juga mengalami pergumulan hidup. Secara manusiawi, kita seringkali berpikir bahwa ketika Tuhan memimpin hidup kita, maka harusnya jalan hidup kita lebih mudah. Tetapi kisah hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang berbeda. Terkadang Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri justru memimpin kita masuk pada suatu kehidupan yang mengalami musim yang sulit. Tentu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk mempersiapkan kehidupan kita. Saudara, sebelum pelayanan Yesus dimulai secara publik, di sini kita melihat bahwa ada satu proses di dalam pembentukan kehidupan Yesus di padang gurun. Di sana justru kita menemukan iman Yesus yang teguh, iman Yesus yang utuh, ketaatan yang penuh kepada Allah, dan juga identitas yang kemudian diteguhkan. Saudara, hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada masa-masa di mana kita merasa bahwa doa kita yang kita terus-menerus panjatkan terasa sunyi. Keadaan hidup kita terasa berat. Jalan hidup kita seperti berputar-putar di padang gurun. Namun Matius pasal 4 ayat pertama mengingatkan kita bahwa bahkan di padang gurun sekalipun Roh Allah tetap memimpin hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padang gurun bukan satu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Seringkali justru itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kehidupan kita. Karena setelah padang gurun, kita akan bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan persiapkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga pada hari ini ketika kita sedang berada di dalam padang gurun kehidupan kita, jangan kita berpikir bahwa Tuhan sedang menjauh dari kita. Bisa jadi saudara, Roh Allah sedang memimpin kita menuju satu proses di mana kita dipersiapkan kepada sesuatu yang lebih besar. Untuk itulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar tetap setia sekalipun kehidupan kita ada di tengah-tengah padang gurun kehidupan ini. Karena Tuhan tidak hanya hadir di tempat yang nyaman, tetapi juga di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya hadir dan bersama-sama kami ketika kami ada di dalam kehidupan yang baik-baik, tetapi ketika bahkan hidup kami ada di tengah-tengah padang gurun, di dalam lembah yang kelam, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa ada dan bersama-sama kami. Gada dan tongkat-Mu Tuhan tersedia bagi kami. Untuk itulah kami bersyukur bahwa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami, ketika Engkau dipimpin pada padang gurun, di situ justru kami boleh menyaksikan Tuhan Engkau Allah yang teguh di dalam iman, di dalam
percayamu kepada Bapa, dan penyerahan hidup diri kepada Allah yang mengasihi. Dan kami pun mau ingin belajar sebagaimana Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kami. Kami sungguh rindu bahwa kami mengikuti jejak-jejak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong setiap kami dan taruhlah belas kasihan kepada hidup kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.